Batik ini sudah ada mulai 1634, jadi sudah mendarah daging dengan masyarakat kami. Ada dua teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan yang secara alam dan pewarnaan yang secara sintetis. Semuanya punya plus dan minusnya. Ya karena kalau warnanya itu kan bisa nempel di kulit atau di baju. Jadi kita harus pakai sepatu, terus pakai celemek, pakai sarung tangan juga karena biar nggak gatal juga. Terus warnanya biar nggak kena tangan juga seperti itu. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui dunia. Organisasi PBB UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan ini menegaskan bahwa batik bukan hanya kain biasa, melainkan identitas, sejarah, dan kebanggaan bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni dan filosofi mendalam. Batik ini sudah ada mulai 1634, jadi sudah mendarah daging dengan masyarakat kami di Kampung Giriloyo ini. Yang awalnya dulu adalah ini warisan budaya dari Kerajaan Mataram. Jadi pada tahun itu Kerajaan Mataram memberikan pembelajaran terkait dengan batik tulis. Nah, sampai sekarang batik itu masih tetap dilestarikan di tempat ini. Dan ibu-ibu kami ini adalah sebagai pengrajin batik tulis yang sudah turun-temurun dari 1634 sampai sekarang batik masih tetap dilestarikan di tempat ini. Jadi batik ini adalah merupakan warisan budaya, kemudian juga pekerjaan pokok bagi ibu-ibu warga kami di Kampung Giriloyo. Di lereng Imogiri, Yogyakarta, kampung ini dipenuhi warna dan motif. Inilah Giriloyo, kampung batik tulis yang menjadi kebanggaan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tentunya Indonesia. Namun di balik keindahan motif batik, tersimpan cerita lain tentang limbah. Sebagian besar batik di Giriloyo dibuat secara manual. Pewarnaan batik prosesnya juga dilakukan secara tradisional. Meski pewarnaan batik dilakukan secara tradisional, namun kandungan pewarna seringnya taklah tradisional. Pewarnaan menggunakan cairan sintetis atau kimia. Kalau biasanya kita pakai warna kimia. Kimia itu dari naptol, dari indigosol seperti itu. Ada juga yang dari rapid, tapi yang kebanyakan di sini kita memakai indigosol dan naptol itu. Kadang ya kita pakai warna alam, cuman kalau customer kebanyakan memintanya itu ke warna kimia. Karena kalau pakai kimia kita lebih mudah. Karena kalau pakai warna alam itu agak susah, terus prosesnya itu mengulang sampai 10-15 kali pencelupan. Tapi kalau warna kimia 3 kali saja insya Allah warnanya sudah cetar dan lebih mudah masuk, terus warnanya itu banyak peminatnya. Tapi kalau pakai warna alam itu cenderung ke soft warnanya gitu. Meski diakui para perajin batik, pewarna kimia kerap dirasakan gatal, tapi mereka tetap melakukannya karena banyaknya permintaan. Dalam seminggu, minimal mereka melakukan 2 hari pengerjaan. Sampai sekarang saya memakai warna kimia itu ya permulaan dulu memang ada gatal-gatal sedikit gitu. Tapi karena mungkin terlalu sering ya, itu nggak ada rasa gatal juga apa. Cuman kalau kita biasanya memakai indigosol itu kan nguncinya pakai HCl. Nah HCl itu kalau kita habis nyelupnya itu biasanya tangan rasa panas gitu.
Limbah cair dari proses pewarnaan kimia jika tidak dikelola dengan baik, sebagian mengalir ke sungai, menyatu dengan aliran air yang menjadi sumber kehidupan warga. Industri batik itu kan menggunakan ini nggih, lilin atau malam nggih, kalau di Jawa sebutannya malam. Nah, di dalam malam itu kan hasil dari penyulingan, hasil samping dari penyulingan minyak bumi, sehingga kan kandungan logam berat ada banyak di situ. Mungkin ada beberapa logam berat yang terkandung di situ. Nah, itu yang kemungkinan bila mencemari lingkungan, misalnya dibuang sembarangan, dibuang ke badan air, misalnya sungai, akan mencemari kondisi sumber air yang ada di sekitar bantaran sungai. Nah, sumur itu digunakan oleh warga masyarakat sehingga nanti bisa menimbulkan secara akumulatif, bisa masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu yang bisa menyebabkan keluhan-keluhan apabila kandungannya terlalu tinggi. Warna-warni indah di kain batik bisa berubah jadi ancaman tak kasat mata bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kalau dampak jangka panjangnya, mungkin kalau langsung paparannya ke pembatiknya, misalnya kayak kena kulit, itu pasti akan muncul dermatitis ya. Entah itu rasanya panas, gatel, itu tergantung nanti sifat dan karakteristik chemicalnya itu sendiri. Jadi mungkin nanti akan ada rasa kulit terbakar, gatel, nanti kemerahan, mengelupas. Kemudian selain langsung itu, pembatik itu juga kerjanya berkaitan dengan panas, karena salah satu stage-nya nanti mereka akan memasak atau mendidihkan kainnya itu gitu dengan air yang panas, dan itu jadinya chemicalnya menguap kan. Nah, menguap itu bisa masuk ke saluran pernafasan juga gitu, yang bisa jadi ispa dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau yang lebih panjang tadi dampaknya, kalau untuk langsung pasti akan stage dermatitisnya akan bertambah gitu ya, akan lebih parah gitu. Dan kalau akumulasi tadi terhirup, itu juga ispanya akan semakin berat. Nah, tapi yang lebih memprihatinkan tadi, yang misalnya yang udah nggak bisa kita track lagi residunya di badan air, sungai, terus di tanah, yang itu nanti dengan orang-orang menanam pangan di situ, pakai air di situ buat mandi, buat sehari buat minum. Nah, itu akan terakumulasi logam-logam itu tubuh kita, dan tadi memicu terjadinya kanker misalkan gitu. Tapi itu dengan jangka waktu yang panjang yang kita udah nggak bisa tracking lagi nih sumbernya dari mana gitu. Sadar akan bahaya lingkungan, edukasi, dari kolaborasi berbagai pihak, meski belum ada aturan formal dalam penggunaan bahan kimia dalam proses pewarnaan, para perajin mulai membuang limbah menggunakan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Di Giriloyo ini, alhamdulillah kami mencoba mengurai limbah itu untuk tidak mencemari lingkungan. Jadi masing-masing kelompok itu biasanya sudah ada tempat pengolahan limbahnya dengan sumur-sumur. Ada sumur pertama itu nanti kedap air, di situ ada arang, ada ijo, ada koral. Ngalir ke sumur yang kedua, sama masih ada koral, ijo, arangnya, dan baru ngalir ke sumur yang ketiga dengan asumsi zat-zat kimia itu nanti sudah tersaring di ijo, di koral, di arang yang ada di sumur pertama dan kedua. Meski sistem IPAL ini menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan limbah cair kimia pewarnaan batik, namun ternyata biaya yang dikeluarkan dalam pembuatannya tidak sedikit. Ya, ini kan fasilitas dari pemerintah juga. Jadi artinya kita merawatnya saja. Nah, kami tidak istilahnya ya sebagai pengganti pulsa, itu kan pakai mesin listrik, Kak. Untuk memutar air dari tangki pertama, kedua, ketiga itu kan pakai daya listrik. Jadi untuk beli pulsa listrik lah untuk biaya operasional. Yang mau nitip membuang limbah di sini kita bebani untuk biaya listrik tersebut. Giriloyo menjadi salah satu contoh wilayah yang mulai peduli akan lingkungan dan pengolahan limbah batik. Namun data menunjukkan sebagian besar wilayah di Indonesia yang menjadi sentra pembuatan batik belum memiliki sistem IPAL. Meski belum ada data resmi jumlah limbah batik yang dibuang
seluruh Indonesia, namun hampir 80% limbah batik dibuang begitu saja tanpa diolah. Air limbah dari pabrik pewarna dan bahan sintetis sulit terurai dan dapat menyebabkan pencemaran air di sungai jika dibuang tanpa diolah. Hal ini seharusnya menjadi tugas bersama agar warisan budaya tetap lestari dengan bumi yang juga tetap terjaga kelestariannya. Besar harapan kami tentunya teman-teman pengrajin, teman-teman UMKM ini nanti juga bisa memperhatikan lingkungan. Artinya kita tidak boleh serta-merta membuang limbah, apalagi yang zat-zat kimia itu nanti ke alam. Kasihan nanti anak cucu kita, mereka juga masih butuh alam yang fresh. Maka mari kita jaga bersama, kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal alam dan lingkungan ini tetap lestari tentunya.